Kami ditemani oleh David McKilvina, mantan legislator di Irlandia Utara dan pendiri DUP Friends of Israel. Terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini. Banyak negara di Eropa saat ini melaporkan peningkatan jumlah serangan antisemit terhadap warga Yahudi mereka. Apa pendapat Anda tentang tantangan saat ini terkait antisemitisme di Irlandia Utara? Selamat sore Bianca, terima kasih sudah mengundang saya hari ini. Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa saya sepenuhnya mengecam apa yang baru saja kita lihat di rekaman tersebut. Ini bukanlah Irlandia Utara tempat saya dibesarkan. Irlandia Utara yang hingga kini tetap sangat saya banggakan sebagai rumah saya. Ini adalah serangan yang menjijikan dan keji terhadap dua jurnalis. Dan saya berharap yang terbaik untuk Yonatan dan Nagaf. Dan saya berharap mereka akan mengingat hal-hal baik yang mereka lihat di Irlandia Utara dan tidak mendefinisikan tempat ini hanya dari serangan keji ini. Tapi untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung, maksud saya pikir ada dua isu. Ada konteks historis, dan kemudian juga ada peristiwa-peristiwa yang lebih baru, dan apa yang telah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir. Konteks historisnya adalah jelas melalui konflik yang dikenal sebagai The Troubles di Irlandia Utara. Konflik yang terjadi di sana antara tahun 60-an hingga 1998. Ada aliansi yang terbentuk antara IRA dan kelompok-kelompok yang sangat rapuh. PLO menjadi salah satunya. Tapi mereka juga bersekutu dengan ETA, pemberontak FARC di Kolombia. Dan bahkan sampai hari ini, Sinn Féin, bagian timur tengah mereka seperti yang mereka sebut, masih memiliki hubungan yang sangat rapuh hingga saat ini. Saya sendiri telah menyaksikannya. Saya duduk di ruangan di Ramallah di mana ada hubungan yang sangat dekat antara politisi Sinn Féin dan beberapa perwakilan yang ada di sana. Jadi itulah konteks historisnya. Namun yang terjadi belakangan ini menurut saya jauh lebih mengkhawatirkan. Saya pikir dengan peristiwa-peristiwa beberapa tahun terakhir khususnya, dan ini tidak hanya terjadi di Irlandia atau di Inggris Raya saja, tapi juga di seluruh Eropa, di mana semacam golem telah terbentuk di pusat dunia politik, di mana kelompok-kelompok orang yang sebelumnya sebagian besar bersikap netral terhadap isu Israel dan konflik Palestina, kini menjadi cukup ada media sosial. Lini masa telah dipenuhi dengan gambar-gambar anak-anak yang menderita. Dan semua hal yang telah dipromosikan di seluruh dunia, yang telah kita lihat, banyak di antaranya tentu saja kita tahu, benar-benar tidak benar, dan direkayasa oleh banyak kelompok di dalam jalur Gaza. Jadi kelompok-kelompok inilah yang menurut saya sekarang mulai membuat kita khawatir di Eropa. Dan sayangnya sekarang mereka menempatkan diri mereka pada posisi di mana meskipun kebenaran mulai muncul dengan sangat jelas di depan mereka, mereka telah memenuhi media sosial mereka dengan propaganda yang berasal dari Gaza sehingga mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara mundur dari posisi itu. dan saya pikir kita mulai melihat beberapa hal itu terwujud di jalanan sekarang. Ya, saya ingin membahas lebih dalam tentang itu. Karena meskipun serangannya sendiri tampaknya merupakan insiden yang cukup terisolasi, apa yang bisa dikatakan tentang suasana lokal yang lebih luas di Belfast, tapi juga di Irlandia Utara secara umum? Ya, maksud saya begini, menurut saya pertama-tama dan saya benar-benar berterima kasih karena rekan-rekan Anda terus menayangkan VT-nya. Karena selain tindakan kejam yang sangat tercela, Anda juga bisa melihat dari si bartender, menurut saya, ada tindakan kebaikan yang luar biasa dan berusaha membantu rekan Anda. Dan saya yakin memang seperti itu. Anda adalah media yang menampilkan kedua sisi cerita dan tidak seperti beberapa media lain di Inggris. Jadi Anda tahu kami menghargai Anda atas hal itu. Tapi lihat, kenyataannya memang ada masalah yang jelas. Tapi menurut saya ini adalah masalah yang terisolasi, Bianca. Dan kenyataannya adalah bahwa Irlandia Utara dari semua tempat tahu perbedaan antara korban dan teroris. Oke, jadi Anda tahu, kami harus mempelajarinya dengan susah payah. Dan Anda tahu, ketika Anda melihat ke seluruh masyarakat Irlandia Utara, saya akan berargumen bahwa ketika Anda melihatnya dalam konteks seluruh Britania Raya, secara per kapita, ada jauh lebih banyak pendukung untuk Israel daripada di banyak bagian lain dari Britania Raya. Dan terutama ketika Anda pergi keluar Eropa. Dan itu terlihat jika Anda menyusuri beberapa jalan, kita akan melihat bendera Israel tergantung di tiang lampu. Jika Anda masuk ke banyak gereja, Anda akan mendengar banyak hal positif dikatakan tentang Israel.
Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang harus kita tunjukkan. Anda tahu, kita juga harus menyorotinya. Benar. Tapi Anda juga akan pergi ke beberapa daerah dan Anda akan menemukan bendera Palestina berkibar. Dan ironisnya, ada seorang jurnalis muda beberapa tahun yang lalu yang secara tragis dibunuh di kawasan Republikan oleh kaum Republikan Irlandia. Dia adalah seorang gadis berusia 29 tahun bernama Lyra McKee. Dan ketika Anda melihat di daerah tempat dia dibunuh, di semua tiang lampu berkibar tinggi bendera Palestina. Jadi Anda tahu, kedua hal itu saling terkait. Kekerasan ini dan kaum Republikan yang sebenarnya belum menyadari bahwa dunia di sekitar mereka itu luar biasa. Dan untuk orang-orang Israel itu, maksud saya, Anda sendiri sudah menunjukkan ada hal positif, ada hal negatif. Tapi untuk orang-orang Israel yang mengatakan bahwa mereka khawatir bepergian ke Eropa karena meningkatnya antisemitisme, apa yang Anda katakan kepada mereka? Pertama-tama, saya akan bilang saya mengerti, saya paham. Dan tentu saja ketika Anda melihat kejadian seperti yang terjadi di Belfast dan yang terjadi di tempat-tempat lain, saya benar-benar mengerti mengapa orang-orang Israel mungkin merasa seperti itu. Namun, izinkan saya berbicara langsung kepada mereka. Pada tanggal 7 Oktober, Anda adalah korban. Anda bukan pelaku, Anda adalah korban. Dan Anda punya hak penuh untuk membela diri dari serangan keji ini yang terjadi di tanah Anda sendiri. Sekarang saya benar-benar percaya bahwa orang-orang yang berpikiran jernih memahami dan mengerti apa yang terjadi. Dan Anda tahu, saya ingin meminta kepada masyarakat di negara Anda agar sedikit tenang, karena dunia media sosial dan dunia nyata itu tidak persis sama. Sekarang sayangnya di Belfast dan hal-hal yang Anda lihat, sebagian dari dunia media sosial itu merembes ke dunia nyata. Tapi saya bisa meyakinkan semua penonton Anda bahwa tentu saja kalau menyangkut Irlandia Utara, itu adalah tempat yang terbuka dan menyambut semua orang. Dan tentu saja jika para reporter dan juru kamera Anda ingin kembali, saya akan sangat senang mengajak mereka secara pribadi berkeliling Belfast untuk menunjukkan kepada mereka beberapa tempat yang mungkin belum mereka lihat. Tapi Anda tahu, sejujurnya saya benar-benar ingin mengatakan bahwa kami mendukung Anda 100%. Dan tolong jangan berkecil hati oleh sekelompok kecil orang yang terlalu buta untuk melihat kenyataan dari apa yang sedang terjadi. Baiklah, David McIlveen, terima kasih banyak sudah datang dan membagikan perspektif Anda.